Dia benar-benar tampak seperti layang-layang kertas yang akan pecah dengan satu air mata. Dia bahkan tidak perlu merobek apapun. Itu sudah rusak. Dia masih tidak berani mempercayainya. Bukankah Shizun paling membenci jenisnya? Bukankah dia selalu tidak mau dekat dengannya? Bukankah dia menarik garis yang jelas di antara mereka? Lalu, mengapa dia menyuruhnya untuk mengendalikan hatinya dengan sangat lembut, selembut dulu, pada saat-saat terakhir? Kenapa dia tidak ragu-ragu untuk menghancurkan jiwanya sendiri dan membantu Luo Binghe menekan serangan balik pedang iblis hati? Sepertinya, ada orang-orang yang meneriakkan hal-hal seperti mengeksekusi iblis dan kebenaran di atas kesetiaan di sekelilingnya. Bagian dalam kepala Luo Binghe berantakan, dan dia hanya bisa memegang Shen Qingqiu dan bergumam, Shizun. Murid puncak Qingqing dan murid istana Huanhua bertarung satu sama lain sepanjang jalan sebelum akhirnya mencapai mereka. Ning Yingying sudah lama mendengar bahwa Luo Binghe belum mati, dan dia terkejut sekaligus senang bisa bertemu kembali dengannya, tetapi kemudian dia melihat Shen Qingqiu, yang matanya sudah tertutup dengan damai. Kata-kata yang akan dia katakan tiba-tiba berubah, dan dia berkata, dengan gemetar, Aluo. Shizun, ada apa dengan dia? Liu Qingge berjalan. Masih ada bekas darah di sebelah bibirnya, dan dia berkata dengan ekspresi berat, dia mati. Semua murid tercengang. Tiba-tiba, Ming Fan berteriak, siapa yang membunuhnya? Mata semua orang tertuju pada Luo Binghe. Meskipun, secara tegas, Luo Binghe tidak bisa dianggap sebagai orang yang membunuhnya, tetapi Shen Qingqiu memang menghancurkan diri sendiri dan mati di depannya. Ming Fan dan kerumunan murid di belakangnya semua menghunus pedang mereka, siap untuk menyerang. Liu Qingge berkata, kalian semua tidak bisa mengalahkannya. Mata Ming Fan berdarah merah. Liu Sishu, kalau begitu, Liu Sishu bisa membunuhnya dan membalas dendam untuk Shizun, kan? Liu Qingge berkata dengan datar, aku juga tidak bisa mengalahkannya. Ming Fan tersedak. Liu Qingge menyeka bekas darah di bibirnya dan berkata, dia tidak membunuh Shen Qingqiu. Tetapi meskipun dia tidak dibunuh olehnya, dia mati untuknya, kata Liu Qingge, satu kata pada satu waktu, seperti pedang tajam yang ditarik, Sekte Gunung Changqiong harus membalas kesalahan ini. Luo Binghe menutup telinga untuk semua yang lain, sangat gelisah dan kehilangan apa yang harus dilakukan. Dia masih memegang tubuh Shen Qingqiu, yang dengan cepat mendingin. Sepertinya, dia ingin memanggilnya dengan keras dan dengan paksa membangunkannya, tetapi dia tidak berani, seolah dia takut dimarahi. Dia berkata perlahan, Shizun. Ming Fan berteriak, berhenti memanggilnya Shizun, dia tidak bisa menanggung tanggung jawab dipanggil Shizun olehmu. Temanku Semei, siapa yang peduli jika kita tidak bisa mengalahkannya? Paling banter, kita hanya akan dipukuli sampai mati olehnya. Ning Yingying mengangkat tangan untuk menghentikannya. Ming Fan diliputi oleh ledakan amarah, dan dia berpikir bahwa Ning Yingying masih mengingat rasa sayangnya yang dulu pada Luo Binghe. Dia menuduh, Semei, sudah mencapai titik ini. Kenapa kamu masih kekanak-kanakan? Ning Yingying berkata, diam. Bahkan jika kau terburu-buru dan memilih kematian, apakah Shizun akan tahu? Apa yang akan dia katakan jika dia tahu? Shizun lebih suka dirinya terinfeksi sebelum membiarkan kita menderita atau dimanfaatkan. Seberapa kecil kau menghargai hidupmu? Selama bertahun-tahun, Ning Yingying selalu memiliki sikap menawan layaknya seorang gadis muda. Ketika dia tiba-tiba menjadi pantang menyerah pada saat itu, Ming Fan benar-benar tercengang. Setelah jeda yang lama, air mata tiba-tiba mulai mengalir dari matanya. Dia terisak dan terseduh sambil berkata dengan sedih, tapi, jika seperti ini, Shizun telah dianiaya terlalu banyak. Jelas, dia tidak melakukannya, namun semua orang mengatakan bahwa dia berkolusi dengan ras iblis, bahwa dia membunuh orang, bahwa dia sampah, jadi mereka mengurungnya di penjara air. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membersihkan namanya. Dia tersedak oleh isak tangis. Jelas, dia sangat menyayangi bocah ini. Dia bahkan mempertaruhkan 5.000 batu roh untuknya selama konferensi aliansi abadi, membawa harapan yang tinggi untuknya. Dia sangat senang ketika orang lain memujinya. Setelah itu, dia tidak mau mengembalikan pedang Zheng yang ke Wan Jianfeng, bersikeras menyimpannya dan membuat gundukan pedang di belakang gunung. Dia patah hati untuk waktu yang lama. Dan pada akhirnya, ini adalah jenis takdir yang dia temui.
Luo Binghe mendengarkan dengan samar seolah-olah dia setengah dalam mimpi dan setengah dalam kenyataan. Begitukah? Saat itu, Si Zun juga sebenarnya sangat patah hati. Ning Yingying mengambil langkah maju, dan meskipun tepi matanya merah cerah, nada suaranya stabil. Dia berkata, "Aluo, meskipun kami tidak berada di sana selama bencana di kota Qinlan, kami semua telah mendengarnya. Aku tidak tahu mengapa kau tidak kembali ke sekte Gunung Changqiong atau Puncak Qingqing meskipun kamu tidak mati, dan aku juga tidak tahu mengapa kamu tidak bersaksi untuk Si Zun. Aku tahu lebih sedikit tentang apa yang sebenarnya terjadi di konferensi aliansi abadi. Tapi paling tidak, kebaikan Si Zun untuk membesarkanmu dan melatihmu selama bertahun-tahun, juga kasih sayang yang lembut padamu dan keinginannya untuk melindungimu, bukanlah palsu. Semua orang tahu ini secara alami." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Jika kamu merasa bahwa Si Zun tidak baik kepadamu sejak lama, maka pikirkan hari ketika kamu kehilangan liontin giokmu. Sesyung dan yang lainnya secara misterius dipukul mundur, dan kamu pasti juga berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada orang lain di puncak Qingqing yang akan memetik daun dan mengirimnya terbang sebagai senjata untuk memberi pelajaran kecil kepada orang lain." Luo Binghe tanpa sadar menahan Shen Qingqiu lebih dekat. Dia berkata dengan suara kecil, "Aku salah, Si Zun, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku tidak ingin membunuhmu." Ning Yingying berkata dengan lantang, "Segala sesuatu yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Bahkan jika pernah ada saat Si Zun tidak adil kepadamu atau ada dendam yang tidak bisa kau lepaskan di hatimu, hari ini semuanya bisa dianggap telah terbayar kepadamu, bukan? Mulai hari ini dan seterusnya, kau..." Ketika dia mencapai bagian ini, dia masih tidak tahan dan membuang muka. "Aku memintamu, jangan memanggilnya Si Zun lagi. Membayar kembali." Iya, sepertinya Si Zun mengatakan dia akan membayar semuanya padanya saat itu. Mungkinkah itu yang dia maksud? Ketika dia memukulnya ke jurang yang dalam di masa lalu, jadi hari ini, dia akan jatuh dari gedung tinggi untuknya. Luo Binghe panik. "Aku tidak membutuhkanmu untuk membalasku. Aku tidak bisa menahan amarahku," ucapnya keras-keras pada dirinya sendiri. "Aku tidak bisa mengendalikan amarahku, karena kamu bertindak seolah-olah kamu melihat hantu setiap kali kamu melihatku. Kau terus berbicara dan tertawa dengan orang lain seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kamu seperti itu hanya denganku di masa lalu, tetapi sekarang kamu bahkan tidak mau berbicara denganku, selalu mencurigaiku. Aku salah." Dia tergagap dan terbata-bata, menyeka darah dari wajah Shen Qingqiu saat dia berbicara. "Kau tidak menyukai kenyataan bahwa aku adalah bagian dari ras iblis, jadi aku takut jika aku langsung kembali ke sekte Gunung Changqiong, kau akan mengusirku. Aku berpikir bahwa jika aku bisa merebut istana Huanhua dan menjadi penguasa puncak di jalan yang benar sepertimu, mungkin itu akan membuatmu bahagia." Luo Binghe berkata dengan suara gemetar, "Si Zun, Aku benar-benar..." Akhir chapter 43. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.